Oke, teman-teman. Wow, selamat pagi. Luar biasa. Ya, kita bisa ketemu pagi ini. Ini merupakan suatu kemurahan Tuhan bagi kita semua. Puji Tuhan. Walaupun hari hujan ya teman-teman, dimana saya nggak bisa kemana-mana, tapi saya berterima kasih karena bisa ketemu dengan teman-teman di pagi hari ini. Walaupun kita nggak ketemu langsung, tapi ya kita bisa ketemu melalui informasi-informasi yang ya saya berikan. Dan terima kasih untuk sambutannya, share, tukar menukar informasi yang luar biasa dengan teman-teman sekalian, sesuatu yang luar biasa. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dan pagi ini teman-teman, saya mau mengangkat sesuatu yang ada di sekitar kita, yaitu bagian-bagian tanaman yang biasanya kita buang gitu, kita anggap nggak ada punya manfaatnya. Ternyata tanaman-tanaman, sisa-sisa tanaman, apakah dari dapur ya, umumnya bagian-bagian tanaman yang bisa direcycle kembali menjadi busuk dan sebagainya sering kita buang dan kita anggap tidak ada manfaatnya sama sekali. Pagi ini saya akan angkat apa sih manfaatnya bagian-bagian tanaman yang kita anggap nggak punya manfaatnya, itu apa manfaatnya bagi kita semua. Oke, jadi sini saya akan bicarakan tentang yaitu kulit pisang, kemudian juga apokat dan bagian-bagian tanaman yang lain yang bisa kita manfaatkan. Oke, mari kita lihat sama-sama informasi yang saya akan berikan. Tapi jangan lupa setelah itu mari kita share sama-sama, kita berbagi informasi. Kemudian jangan lupa yaitu silakan teman-teman subscribe. Oke guys, ini adalah buah avokat yang saya sudah belah jadi dua. Kemudian kalau kita perhatikan sini bahwa ini ada bijinya, ya, ada bijinya. Kemudian ini kulit bagian dalam ya, selaput biji, kemudian daging buah, kemudian kulit luarnya. Teman-teman, kalau kita perhatikan di sini bahwa avokat ini kaya akan gizi. Sebagai contoh, ini kandungan lemaknya cukup tinggi, sekitar 15 gram, karbohidrat juga 9 gram, cukup tinggi. Kemudian ada juga di sini vitamin C-nya, ya, vitamin C-nya cukup tinggi juga. Kemudian ada kalium, kemudian ada Fe, zat besi, kemudian ada vitamin E. Wow, kemudian ada vitamin B6, ada magnesiumnya, ada kalsiumnya, ya. Kemudian ada natriumnya. Kaliumnya juga cukup tinggi ya, kaliumnya cukup tinggi di sini, tinggi sekali, sekitar 485 mg. Kemudian ada proteinnya. Dan jangan lupa di dalam buah avokat ini juga mengandung kalori yang cukup tinggi. Kalori yang cukup tinggi sekitar 160 kalori. Bayangkan, ini tinggi sekali. Kemudian teman-teman, kalau kita perhatikan di sini ya, ini sering kalau busuk kita buang gitu ya. Kalau dia nggak busuk berarti kita makan daging buahnya yang kita makan. Tapi kalau busuk biasanya kita buang. Tapi mari teman-teman kita perhatikan bahwa buah avokat ini, daging buahnya ini ternyata ada manfaatnya. Kenapa saya katakan itu? Mungkin di sini teman-teman, daging buah ini bisa kita gunakan sebagai salah satu zat untuk mendorong pertumbuhan tanaman, perakaran tanaman. Misalnya teman-teman melakukan penyetekan,
uh, coba gunakan daging buah ini untuk rangsang pertumbuhan akar. Karena apa? Saya melihat di sini bahwa dia mengandung beberapa unsur hara, unsur yang penting sekali, antara lain magnesium, kalsium, kemudian ada zat besinya, ya, kemudian ada kaliumnya, luar biasa sekali. Jadi ini ada kemungkinan bahwa zat-zat tadi ya ada punya manfaat bagi tanaman tersebut. Jadi ada kemungkinan. Jadi jangan kita buang, ya, tetapi mari kita manfaatkan. Ya, saya akan mencoba bagaimana menguji daging buah ini untuk mendorong atau merangsang pertumbuhan akar tanaman. Oke teman-teman, jadi ini jangan kita buang karena alpukat ini ternyata kaya akan zat-zat yang dibutuhkan oleh tanaman untuk bisa tumbuh. Ya, kita akan coba. Kemudian yang berikut ini adalah saya mau tunjukkan kepada teman-teman Bali, yaitu ini. Ya, ini adalah pisang tanduk, pisang tongkat langit, maaf ya. Pisang tongkat langit, ya. Jadi kalau kita perhatikan, saya sudah pernah bicara dengan teman-teman bahwa pisang tongkat langit ini pisang juga yang kaya gizi, ya. Energinya cukup tinggi sekali, energi ya cukup tinggi. Kemudian dia mengandung protein, kemudian juga mengandung karbohidrat. Kemudian dia juga ada karotinoidnya. Ini terbukti dari warna daripada daging buah ini kemerah-merahan, berwarna merah, teman-teman lihat. Ya, ini warna bukan merah ya, kuning-kuningan ya. Ya, orange ya. Nah, kemudian ada beta karotin. Beta karotinnya cukup tinggi ya. Yaitu sekitar 18,56%. Ini cukup tinggi. Karbohidrat pun cukup tinggi. Yaitu sekitar 83,72%. Jadi teman-teman bisa bayangkan. Kemudian itu kalau kita lihat tentang daging buahnya ini. Kemudian kalau kita lihat kulitnya, ini teman-teman kulit daripada pisang tongkat langit. Ya, ternyata beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa kulit daripada pisang tongkat langit ini mengandung gizi yang cukup tinggi ya. Menurut penelitian yang ada bahwa kulit ini bisa dijadikan tepung pisang tongkat langit ya, yang kalau kita samakan dengan tepung terigu itu lumayan untuk kita pakai untuk membuat kue. Jadi ini dalam proses penelitian seperti itu. Jadi menurut dugaan saya bahwa bagian kulit ini juga kaya akan kaya akan gizi gitu, ya, kalau bisa dimanfaatkan. Kemudian juga bisa dimanfaatkan, dan ini juga akan saya coba dimanfaatkan, terutama daging buah ini ya teman-teman lihat, ini sebagai media untuk merangsang pertumbuhan akar. Saya akan mencoba ini ya. Mudah-mudahan bisa berhasil. Karena apa? Menurut saya ada zat-zat gizi yang terkandung di dalam daging buah ini yang bisa mendorong pertumbuhan tanaman ya, mendorong pertumbuhan akar dan sebagainya. Ini penting sekali ya. Jadi kita perlu coba. Kadang-kadang ada hal-hal rahasia-rahasia yang tersembunyi yang perlu kita tahu daripada sisa-sisa tanaman yang ada ini. Kemudian kita akan lihat lagi ya teman-teman, yaitu pisang Ambon ya. Ini pisang Ambon sudah akan membusuk ya. Pisang Ambon ini juga sama halnya, punya manfaat yang luar biasa ya. Sama dengan pisang pisang tongkat langit tadi ya. Ini menurut beberapa penelitian yang sudah dilakukan, mungkin sudah masuk ke YouTube, bahwa ini daging pisang Ambon ini bisa digunakan juga sebagai media perangsang pertumbuhan akar ya. Kita tahu bahwa pisang Ambon ini kaya akan gizi. Oke guys, jadi ini pisang Ambon ya. Sudah saya katakan tadi bahwa pisang Ambon ini kaya akan nutrisi, kaya akan gizi. Jadi kalau kita perhatikan di sini ya, bahwa dalam 118 gram berat dari pisang Ambon itu bisa diperoleh 105 kalori berdasarkan informasi yang ada.
Kemudian dia juga mengandung serat kasar tapi rendah sekali. Kemudian dia mengandung 27 gram karbohidrat. Kemudian ada protein, ada vitamin, ada mineral, kemudian ada vitamin C. Vitamin C-nya cukup tinggi, sekitar 8,7 mg. Kemudian ada zat besi, ada vitamin B6, kemudian ada magnesium, kalsium, ada vitamin D, vitamin yang lainnya juga ada. Kemudian ada kalium dan mangan. Ternyata teman-teman, ini dia kaya akan mineral-mineral, dan saya yakin ya bahwa ini juga bisa dimanfaatkan sebagai daging buah khususnya, dan mungkin juga kulit buah sebagai media untuk merangsang pertumbuhan akar daripada tanaman. Ya, dan ini sudah pernah diuji, dicoba-coba oleh beberapa teman-teman bahwa dia bisa mendorong pertumbuhan akar stem. Wah, luar biasa. Ya, jadi itu teman-teman. Oke, teman-teman, selanjutnya saya tunjukkan kepada teman-teman yaitu bawang merah ya. Bawang merah ini oleh beberapa teman, bahkan beberapa peneliti mengatakan bahwa memang dia punya manfaatnya untuk merangsang pertumbuhan akar tanaman. Ya, dan ini sudah diuji, ternyata berhasil juga. Kemudian apa yang terdapat di dalam bawang merah ini? Teman-teman, kalau kita bawang merah yang utuh ya, itu tidak berbau. Ya, tidak berbau apa-apa, tetapi kalau kita potong, dalam arti kata dirusak atau sel-selnya dirusak, maka dia akan mengeluarkan suatu bau yang kita kenal dengan alisin ya. Alisin ini merupakan cara tanaman atau cara tanaman untuk mempertahankan diri terhadap hama. Jadi kalau dirusak, dia keluarkan alisin, bawang merah ini atau bawang putih keluarkan alisin, maka hama ini akan menghindar dan lari. Ya, ini merupakan alisin ini merupakan senyawa organosulfat yang terdapat dalam bawang merah. Ya, bagian isi dari bawang merah bisa kita manfaatkan ya. Kemudian kulit pun bisa kita manfaatkan. Ya, jadi kalau kita lihat sini, energi dari bawang merah ini cukup tinggi ya. Cukup tinggi, yaitu sekitar 72 kilokalori. Kemudian dia mengandung karbohidrat, mengandung proteinnya 2,5 gram, kemudian ada vitamin C-nya, kemudian ada vitamin B1, vitamin B2, kemudian ada kalium. Ya, kita tahu bahwa kalium ini penting sekali bagi tanaman, kalium. Kemudian ada magnesium juga penting. Kemudian ada P-nya, ya, ada P-nya, unsur P, fosfor. Kemudian ada zat N, kemudian ada vitamin E, kemudian ada natrium. Ya, kemudian ada kalsium. Wow, teman-teman, bayangkan bahwa bisa terjadi bahwa memang demikianlah bahwa bawang merah ini bisa dipakai untuk mendorong atau merangsang pertumbuhan akar, pertumbuhan tanaman. Jadi ini sudah beberapa teman melakukan uji coba, ternyata jadi ya berhasil. Jadi itu teman-teman, apa yang saya bisa jelaskan, apa yang bisa kita share, bahwa umumnya bagian-bagian tanaman yang oleh kita sering kita buang tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang lain ya. Jadi contoh di sini, ini bisa dijadikan kompos juga. Jadi jangan dibuang, ditimbun, jadikan kompos yang sudah membusuk. Ini kita jadikan kompos ya. Kemudian nanti saya akan mencoba, yaitu menguji bagian-bagian tanaman ini, daging buah dan kulit buah, bagaimana perannya di dalam mendorong pertumbuhan akar, terutama dalam penyetekan tanaman. Ya, kita akan uji coba seperti itu. Kemudian teman-teman, ada satu lagi yang saya lupa untuk menjelaskan kepada teman-teman, bahwa ini adalah biji avokat. Teman-teman, biji avokat ini dia bisa berakar dan bisa bertumbuh di dalam buah avokat. Ya, kenapa terjadi demikian? Jadi menurut dugaan saya bahwa buah avokat ini mengandung gizi yang cukup tinggi yang bisa mendorong pertumbuhan akar daripada tanaman. Ini kemungkinan bisa terjadi seperti itu. Jadi ini perlu kita teliti lagi ya. Jadi kebanyakan ya buah avokat yang sudah masak, sudah matang akan mengeluarkan akar-akar seperti ini. Ya, jadi ini akarnya sudah banyak sekali, teman-teman lihat. Wow, luar biasa. Jadi ini akarnya sudah keluar. Ya, kalau sudah keluar berarti ada harapan bahwa akan tumbuh
tunas daripada biji avokat ini. Jadi itu teman-teman luar biasa sekali. Oke, teman-teman, itu sedikit informasi dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Oke guys, sekian saja share kita tentang manfaat daripada sisa-sisa tanaman yang ada di sekitar kita, manfaatnya seperti apa dan bagaimana kita bisa memanfaatkannya untuk hal-hal yang punya manfaat bagi kita ke depan nanti. Jadi mari teman-teman kita gali seluruh informasi yang ada di sekitar kita, dan mudah-mudahan informasi-informasi yang ada, ya baik yang saya dapatkan, yang saya berikan maupun yang saya dapatkan dari teman-teman yang lain, ataupun teman-teman lain memperoleh informasi-informasi penting, ya mari kita share bersama untuk kemajuan ilmu pengetahuan di negara kita. Sekian saja, sampai jumpa pada kesempatan lain melalui informasi-informasi lain ya yang kita bisa share bersama. Oke, salam hangat dari saya, salam sehat dan sukses bagi Anda semua. Anda hebat. Bye.